Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pada pertemuan kita yang ke-10, yaitu pencatatan persediaan barang dagang sistem perpetual. Pengertian sistem perpetual itu berarti pencatatan pembelian dan penjualan barang dagangan itu menggunakan akun persediaan barang dagang pada saat terjadi pembelian atau penjualan. Jadi, sistem perpetual ini memberikan catatan saldo secara terus-menerus dalam akun persediaan dan akun HPP atau harga pokok penjualan. Jadi, saldo persediaan akan selalu diketahui pada setiap transaksi kalau pakai sistem perpetual. Nah, yang pertama, pembelian barang dagangan itu didebit ke akun persediaan barang dagangan. Jadi tidak pakai akun pembelian lagi. Yang kedua, begitu juga dengan biaya angkut pembelian, retur pembelian, dan potongan pembelian itu juga diganti dengan akun persediaan barang dagang. Ya, kredit persediaan barang dagang. Yang ketiga, ada harga pokok penjualan. Ini dicatat setiap ada penjualan. Itu. Kemudian yang keempat, ada perhitungan fisik persediaan dilakukan untuk mencocokkan jumlah fisik persediaan dengan jumlah yang dicatat. Jadi ada perhitungan fisik persediaan. Kemudian ini contoh transaksinya. Tanggal 2 Oktober perusahaan kita itu membeli barang dagangan dengan syarat ini, berarti pembeliannya kredit. Kalau periodik itu kan pembelian pada utang dagang. Nah, kalau sistem perpetual, pembelian ini diganti dengan persediaan barang dagang. Itu. Kemudian berikutnya 4 Oktober. Perusahaan kita mengembalikan barang dagang karena rusak, ya, sebanyak 4 unit. Kalau periodik kan berarti ada retur pembelian kredit, ya. Nah, kalau perpetual itu returnya diganti persediaan barang dagang. Kemudian tanggal 5 menerima biaya angkut, tagihan biaya angkut 500. Nah, kalau periodik itu beban angkut, kalau perpetual tetap persediaan barang dagang. Kemudian tanggal 8 perusahaan melunasi utang. Kalau kita melunasi utang dengan sistem periodik, berarti ada di sini potongannya, ya, ada potongan, timbul potongan seperti ini. Nah, kalau di perpetual itu seperti ini. Utang dagang berkurang, kas berkurang, persediaan barang dagang berkurang. Jadi potongan pembelian ini terganti dengan persediaan barang dagang, ya. Pembelian, retur pembelian, potongan pembelian, itu semuanya pakai akun persediaan barang dagang. Nah, sekarang ke ilustrasi tentang penjualan. Tanggal 8 perusahaan kita menjual barang dagang kepada toko amanah dengan syarat, berarti kredit. Penjualan kita itu ke toko amanah secara kredit. Nah, untuk sistem periodik kan ada piutang. Sama, ya, untuk perpetual juga timbul piutang dagang penjualan. Tapi kita juga harus tahu harga pokok penjualannya tuh berapa. Nah, kita tulis harga pokok penjualan debit, kreditnya persediaan barang dagang, yaitu 60 juta. 60 juta ini dapatnya dari yang kita ambil dari pembelian tanggal 2 Oktober itu, ya, harga pokoknya. Berarti di sini kan kelihatan kalau labanya itu penjualan 68, padahal harga pokoknya itu atau persediaan barang dagangnya itu, harga pokoknya ini 60. Nah, kelihatan kalau kita ada selisih 8 juta ini, ya, untuk laba. Kemudian berikutnya mengembalikan retur penjualan, ya. Kita menerima retur penjualan. Jadi kalau yang periodik kan seperti ini, retur penjualan pada piutang dagang. Nah, kalau perpetual itu sama, ya, ini retur penjualan pada piutang dagang, dan HPP-nya juga ditulis persediaan barang dagang debit, HPP
atau harga pokok penjualannya 1.500.000 itu yang ini ya, di kredit ini ya. Jadi ada selisih 200 di sini. Itu ini yang terjual ya, returnya. Kemudian ini HPP-nya dari harga asli waktu beli itu. Kemudian yang berikutnya tanggal 15 Oktober menerima pelunasan. Nah, penjualan ya. Kalau periodik kan kas potongan piutang seperti ini. Kas dan potongan pada piutang dagang 66.300 seperti ini. Kalau perpetual sama ya. Nah, kemudian kita hitung juga. Oh, enggak ya, kita sampai sini ya tanpa HPP karena sudah terlunasi itu. Kemudian ini adalah yang ketiga tentang metode pencatatan persediaan barang dagang. Jadi metode persediaan barang dagang itu adalah metode FIFO ya. Ada metode FIFO, LIFO, sama average. Sekarang kita ke FIFO dulu. First in, first out. Yang masuk pertama, ya yang pertama keluar. Itu maksudnya dari istilah first in, first out. Jadi mencatat persediaan akhir dengan cara barang yang lebih awal masuk berarti dikeluarkan pertama kali. Yang awal masuk ya keluar pertama. Itu sehingga persediaan akhirnya itu adalah barang yang dibeli terakhir. Itu first in, first out. Nah, ini contohnya ya. Ini barang yang dibeli. Kemudian barang yang dijual juga yang pertama kali dibeli itu. Tuh. Kemudian last in, first out atau LIFO. Ini untuk mencatat persediaan akhir dengan cara sistem barang yang lebih akhir masuk itu yang keluar pertama kali. Jadi yang barang yang terakhir masuk itu justru yang dikeluarkan pertama kali. Sehingga persediaan barang dagang akhir itu adalah barang yang dibeli paling awal. Nah, ini contoh ilustrasi LIFO ya, last in, first out. Barang yang dibeli ini. Barang yang dibeli. Nah, yang terakhir tadi dibeli itu yang keluar atau yang dijual. Seperti itu. Jadi persediaan adalah harga pokok yang terlebih dahulu masuk. Tuh. Nah, ini yang metode rata-rata atau average. Average ini berarti menghitung harga rata-rata dari setiap pembelian yang dilakukan. Menghitung rata-rata barang yang tersedia dengan harga rata-rata dari setiap pembelian yang dilakukan. Tuh, contohnya seperti ini. Barang yang dibeli masuk semua kan. Nah, yang dijual di rata-rata. Tadi kan berbagai macam, terus di rata-rata jadi warnanya seperti ini. Itu. Nah, ini contoh untuk biaya persediaan perpetual. Pakai sistem FIFO dan LIFO. Ini ada akun, ini ada tanggal-tanggal ya. Transaksi tanggal 1, 4, 10, 22, 28, 30. Ada 6 transaksi tentang ini yang tanggal 1 itu persediaan, kemudian penjualan dan pembelian. Nah, kita langsung ke metode FIFO, perpetual yang FIFO. Tanggal 1 ini, tanggal 1 ini kan saldonya 200 ya. Untuk harga pokoknya, kuantitinya 10, harga pokoknya 200. Jadi total untuk biaya atau harga pokoknya kan 2000. Ini saldonya. Kemudian tanggal 4 itu kita jual barang dengan HPP masih 200 sama ya, ini yang kita jual 7 ya. Jadi yang harga pokok penjualan totalnya ada 1.400. Nah, sehingga
saldo persediaan tinggal 3. Ini ya, tinggal 3. Kemudian tanggal 10 itu beli lagi, tapi harganya itu naik dari sebelumnya 200 ya. Dari persediaan awal itu kita harga pokoknya kan 200, kemudian pas kita beli harganya udah naik jadi 300, beli 8. Nah, sehingga saldonya ini 3, yang 200, yang 8 300, kayak gini ya. Ini untuk tanggal 10 saldonya itu sebenarnya ada 11, tapi kita pisahkan 3 yang pakai 200, 8 yang pakai 300. Nah, kemudian tanggal 22 itu kita jual ya, kita jual 4. Tanggal 22 itu kita jual 4. Nah, karena kita jual 4, ini tadi karena first in ya, first in yang 3 keluar ya, satunya ambil sini. Jadi yang kita pakai itu yang pertama kali masuk dulu ini. Nah, yang kita keluarkan yang pertama kali masuk itu. Nih ya, jadi ini 3 dan 1. Nah, kemudian saldonya tinggal 7. Nah, saldo inilah yang dari yang beli terakhir nih, dengan harga pokok yang 300 yang terakhir beli. Nah, ini tanggal 28 kalau kita jual lagi ya, sama ini 30 kita beli, ternyata turun. Nah, berarti saldonya ya, yang 5 300, yang 10 ini 250 kita sendirikan. Kemudian pas saldo terakhir jadi kayak gini ya, kita beli 18, kemudian kita jual 13. Pas beli HPP-nya sekian, pas jual dengan HPP sekian, sehingga saldo persediaan menjadi ini ya, ini benar-benar asli segini ya, tidak ada perubahan apapun. Itu kalau metodenya first in first out. Kalau LIFO atau last in first out, nah ini kita jual barang ya, ini jual barang sehingga saldonya masih segini kan. Nah, kemudian pas transaksi kita beli, pas naik nih ya 300. Nah, seperti ini saldonya ya, tinggal 11-nya seperti ini, sama kayak tadi seperti ini. Tapi pas kita jual itu kita misal jual 4 ya, kita pakai yang terakhir karena last in, yang terakhir kita pakai yang ini, sehingga saldonya yang awal itu tetap masih utuh gitu. Tanggal 28 jual lagi juga pakai yang terakhir nih ya, 300 ini, sehingga saldonya seperti ini. Kemudian tanggal 30 kita beli, ternyata harga turun berarti saldonya jadi seperti ini ya, 3, 2, 10 masing-masing 200, 300, 250. Nah, saldonya jadi totalnya beli 18, kemudian kita jual 13 dengan harga pokok ini ya. Kemudian saldo persediaan tinggal 15 dengan harga pokok ini. Itu kalau LIFO. Nah, kalau yang ini yang biaya rata-rata ya. Ini beda soal sama yang tadi ya. Kalau yang ini tanggal 1 itu ini, tanggal 10 itu beli segini, tanggal 21 beli ini, tanggal 18 beli ini. Sehingga ada 1000 unit yang tersedia untuk dijual. Kalau rata-rata itu diambil dari rata-rata biaya dari barang yang serupa. Nah, ini ya, kita kalikan, jadi totalnya harga pokoknya kan ini. Kemudian kita rata-rata, kita bagi. Harga pokok barang yang tersedia untuk dijual dibagi unitnya.
ada berapa barangnya, sehingga rata-rata biayanya itu 10,4. Ini biaya itu maksudnya HP ya, harga pokok ya. Ini 10,4 harga pokoknya. Nah, kemudian harga pokok barang yang tersedia untuk dijual ini, persediaan akhirnya itu ini, sehingga kelihatan harga pokoknya ini. Nah, jadi ini kalau terjadi peningkatan harga atau inflasi. Nah, seperti kenaikan minyak goreng itu ya, itu kan ada peningkatan harga. Kalau pakai metode FIFO, first in first out, nanti labanya itu jadi besar ya. Nih, karena persediaan barang akhirnya besar, HPP-nya kecil. Nah, kalau pakai last in first out, pakai LIFO, berarti nilai persediaan barang dagang akhirnya itu kecil, HPP-nya besar, sehingga labanya itu menjadi kecil. Itu kalau terjadi peningkatan harga atau inflasi. Nah, kalau rata-rata ya berarti persediaan akhir HPP labanya itu di antara FIFO dan LIFO. Demikian, nanti dilanjutkan dengan latihan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.